Halo, apa kabar? Senang sekali saya Harsun Arif bersama Bung Rocky Gerung bisa kembali menjumpai Anda semua. Selamat menikmati akhir pekan. Ada peristiwa yang sangat menarik, Bung Rocky, karena Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi itu di depan para relawannya dalam Kongres Projo ketiga, dia minta izin akan masuk partai dan yang dia masuk partai itu adalah masuk Partai Gerindra, dan dia juga menyatakan bahwa Projo itu nantinya akan memperkuat partai yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Artinya kan berarti bukan hanya Budi Ari yang akan masuk ke Gerindra, tapi para relawan Projo. Nah, kita jadi bertanya-tanya, bagaimana posisi mereka, kan namanya juga Pro Jokowi. Nah, kalau sekarang kemudian mereka pindah ke Gerindra, dan apalagi kemudian logo partai yang bergambar wajah Jokowi itu juga diganti, apa artinya ini? Ya, benar sekali Bung Hersu. Politik sedang masuk di dalam era transaksi habis-habisan atau transaksi besar-besaran. Karena bayangkan Projo pada akhirnya harus pindah ke Gerindra, dan ya mungkin itu strategi yang jitu oleh ketua Projonya, Saudara Budi, untuk memungkinkan ada tukar tambah baru dalam politik. Dan ini sangat menarik kalau kita lihat apa sebetulnya yang terjadi di dalam sebetulnya dinasti politik Pak Jokowi itu. Apakah betul bahwa upaya untuk regain, untuk memenangkan ulang pengaruh Presiden Jokowi itu pada akhirnya harus ditransaksikan dengan kedudukan Saudara Budi yang berkasus sehingga mesti pindah dari Projo ke Gerindra. Ini satu tema yang mungkin kita bisa intip dari segi transaksi antara Jokowi dan Presiden Prabowo. Kan mesti begitu kita lihat pengkondisian ini. Tapi sekali lagi publik menduga kuat bahwa tentu dengan seizin Pak Jokowi maka Projo akan dihibahkan ke Gerindra. Kira-kira itu jalan pikirannya. Kan kita bisa lihat pertemuan-pertemuan yang kemarin itu, ya, Pak Jokowi tidak hadir, Pak Prabowo tidak hadir di pertemuan Projo itu. Kan itu penanda bahwa ada sikap yang sangat hati-hati terutama oleh Pak Jokowi untuk mendiplomasikan Projo itu ke Gerindra. Kita coba pahami itu dari segi persaingan politik yang makin lama makin tajam, dan tagih menagih utang politik di masa lalu juga mungkin mulai terbaca, dan itu yang kira-kira jadi semacam tema utama Projo. Kenapa ketua umumnya hendak beralih partai dari PSI pergi pada Gerindra? Kira-kira begitu dasar berpikirnya. Jadi kalau dalam analisis Anda ini mereka bukan meninggalkan Pak Jokowi ya, tapi mereka itu pindah ke Gerindra itu semacam apa? Tukar tambah gitu dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Tapi apa yang kira-kira yang ditukar dan ditambahkan oleh Pak Jokowi dengan kepindahan Projo ke Gerindra itu? Ya, masalah berikutnya adalah apakah sogokan, saya sebut aja, sogokan politik Jokowi ke Gerindra dengan menghibahkan Projo itu dapat menghentikan opini publik atau dapat menghentikan analis para atau kritisi kalangan yang menghendaki supaya Presiden Jokowi itu diperiksa dalam banyak kasus, terutama kasus Wus hari-hari ini. Kan konteksnya juga harus begitu tuh. Atau soal Pak Bobi yang namanya sudah beredar atau diedarkan diam-diam di dalam wacana pemanggilan beliau sebagai gubernur Sumatera Utara oleh KPK. Kan ini lapisan-lapisan pertanyaan itu yang memungkinkan kita menganalisis bahwa akan ada gempa bumi politik baru yang sering saya pakai istilah akan ada radical break. Yang memang radical break yang kemarin itu ya baru dicicil tuh, baru parsial.
dengan mengubah, merubah, memperbaiki kabinet sehingga menteri kooperasinya itu diganti itu karena ada kasus yang menimpa beliau. Sekarang ada soal Pak Bobi yang adalah gubernur yang diinsinuasikan akan dipanggil KPK atau bahkan lebih dari sekedar dipanggil tuh. Jadi sekali lagi peristiwa-peristiwa politik hari-hari ini menunjukkan akan ada eskalasi, dan sering kita tahu eskalasi politik itu ya hasil dari tukar tambah di belakang layar antara elit. Tetapi sekarang layarnya itu bisa dibaca oleh netizen kok. Layar itu bisa dibaca oleh omon-omon Tempo, bisa dibaca oleh bocor alus, dan bocor besarnya bahkan udah terlihat sebelum bocor alus disatirkan oleh teman-teman jurnalis di Tempo. Kita coba menunggu mungkin dalam 1 minggu ini ya akan ada berita baru tuh tentang kasus-kasus yang menyangkut dinasti Pak Jokowi itu, dan itu tidak mungkin ditahan lagi tuh. Kelompok Roy Suryo udah pasti punya data baru tentang ijazahnya Pak Gibran. Bahkan mungkin beberapa teman di luar negeri membantu memperbaiki data atau menyempurnakan data-data tentang kemungkinan juga Pak Gibran itu sebagai presiden berijazah palsu. Jadi bukan kompilasi sebetulnya, konstruksi dari kasus-kasus yang menyangkut dinasti Pak Jokowi sekarang jadi lengkap itu. Mulai dari kasus Fufu Fafa, ijazah Jokowi sendiri, ijazah Gibran, dan wus. Itu intinya tuh. Dan kita coba bayangkan misalnya kerumitan politik di minggu-minggu ke depan dengan satu pertanyaan, apakah transaksi politik antara dinasti Jokowi atau kekuasaan Jokowi di masa lalu dengan kepentingan Presiden Prabowo hari ini untuk memulai memberantas korupsi itu bisa dianggap sebagai dinamika baru yang bisa menghasilkan radical break, ya kita tunggu aja. Berarti katakanlah betul ada tukar tambah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di soal bedol desanya Projo ke Gerindra, katakanlah seperti itu. Tapi bagi kita, saya kira media-media yang independen, para aktivis, kelompok civil society, kita harus terus mengawal apa yang sekarang menjadi concern agenda publik ya. Jadi agenda concern publik maksud saya seperti soal ijazah palsu dan sebagainya, dan ya kita bukan pengalian isu ya, tapi kita tidak boleh teralihkan oleh isu-isu yang buat publik sendiri sepertinya tidak substansial seperti Projo itu. Ya, itu yang dimaksudkan transaksi radical break sebetulnya. Dan tentu FNN paham banyak hal, karena selalu ada keinginan kita untuk menjadikan forum semacam FNN pelajaran pada publik. Jadi kalau kita di FNN menganalisis, itu semata-mata upaya untuk membantu masyarakat mengerti bagaimana sebetulnya kondisi politik hari ini. Tentu kalau di talk show lain lagi itu sensasinya kan. Tapi saya kira kita mau coba dorong supaya media-media yang punya pengetahuan dan punya pengalaman dalam membongkar kasus-kasus yang disembunyikan oleh media-media mainstream, atau yang sekarang kasus-kasus yang berupaya dipatahkan oleh buzzer-buzzer termul ini, itu bisa melayani kepentingan publik untuk melihat hak mereka mengetahui apa sebetulnya yang terjadi selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, termasuk di dalamnya soal Pertamina atau yang sekarang juga mulai dibongkar dan macam-macam lah. Tapi satu hal penting, apa yang prioritas untuk dihasilkan dalam diskursus politik hari-hari ini? Ya pasti soal ijazah palsu, pasti soal wus, kan itu intinya. Jadi mari kita dorong supaya teman-teman di KPK atau kejaksaan atau siapapun penegak hukum itu mulai melihat kepentingan membuka kasus wus ini, kepentingan membuka kasus ijazah ini, supaya tidak ada beban pada publik memasuki kesulitan ekonomi di semester depan tuh. Jadi kalau Pak Purbaya berupaya untuk memberantas korupsi, itu juga satu paket sebetulnya dengan upaya memberi keyakinan pada publik bahwa era Presiden Prabowo ini akan dijalankan dengan cara yang bersih tuh. Dan pembersihan korupsi harus dilakukan dengan cara saksama dan dalam tempo singkat-singkatnya tuh. Jadi kita lihat
sebetulnya ada energi baru dari teman-teman mahasiswa yang mahasiswa buruh, emak-emak yang berupaya untuk menagih kembali kebersihan dari janji-janji politik Presiden Prabowo. Nah, itu yang memungkinkan kita melihat bahwa bila itu dalam waktu singkat tidak bisa di address dengan sangat cerdik atau cerdas oleh Presiden Prabowo, maka eskalasi akan tumbuh lagi itu, maka radical break tak terhindarkan. Jadi kalau kita terangkan ini secara teoritis, semua variabel frustrasi publik sudah ada di depan mata, terutama frustrasi terhadap terhambatnya keadilan akibat transaksi-transaksi politik di belakang layar tuh. Jadi kita coba pahami kondisi hari-hari ini dan memproyeksi apa yang akan terjadi misalnya dalam 2 minggu ke depan, yang pasti akan menggemparkan. Setiap kali kita membicarakan hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, pasti kita tahu nih banyak sekali yang terutama pendukungnya Pak Jokowi yang disebut oleh para netizen sebagai termol, misalnya menyatakan ini selalu kerjaannya ngompor-ngomporin saja, ini memecah belah antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Padahal kan kita selama ini ya seperti Anda katakan tadi, kita hanya memberikan analisis saja gitu, dan realitasnya tetap saja sangat menarik ketika kemudian projo, namanya juga projo ya, pro Jokowi, yang ini adalah pendukung utama dari Pak Jokowi, relawan paling besar dari Pak Jokowi, kemudian ketika tiba-tiba mereka berpaling atau berpindah kepada Pak Prabowo, kan tentu saja ini secara fenomena politik, secara peristiwa politik ini sesuatu yang menarik, dan itu tentu perlu untuk kita dengan macam kaji dan berikan analisisnya. Ya, tepat sekali Bung Harso. Kita hanya menganalisis sambil mengabaikan sebetulnya nyinyir-nyinyir mereka yang menganggap bahwa ya ngomong-ngomong doang tuh, ya memberi kesan seolah-olah akan ada keretakan besar di Republik ini. Enggak. FNN dari awal mengambil posisi akademis, bukan posisi sensasi itu, tapi posisi yang substansial. Karena itu setiap kali diskusi dengan Hersu dan saya itu hanya dimaksudkan untuk membuka atau memperlihatkan perspektif lain atau menganalisis lapisan yang tersembunyi sebetulnya, itu dasarnya. Sekali lagi kesempatan terbuka untuk mereka yang masih ragu-ragu untuk melihat perubahan politik secara radikal, ya silahkan nguping doang tuh, nggak usah terlibat sebetulnya, apalagi nyinyirin, nggak ada masuk akalnya. Tetap saya menentukan sikap secara kritis dan mengevaluasi semua variabel politik, ekonomi maupun global financial situation atau global financial market problem, tetapi dengan satu maksud, membuat demokrasi kita hidup, membuat percakapan politik itu terbuka, membuat argumen itu diajukan mendahului sentimen. Jadi sekali lagi dengan cara yang bijak kita rawat situasi demokrasi ini sambil meminta mereka yang masih ditahan oleh aparat hanya karena menyuarakan suara-suara kritis supaya dibebaskan tuh, karena itu nggak fair dalam era ketika semua orang ingin melihat kebenaran dan kejujuran para politisi di Republik ini. Para aktivis itu sebetulnya ada bagian yang paling esensial untuk mendengarkan suara hati nurani publik. Jadi saya ingin supaya teman-teman saya dan mereka yang berseberangan dengan kekuasaan itu jangan dikriminalisasi. Itu intinya. Anak muda berhak untuk punya masa depan, karena itu mereka berhak untuk memberi kritik tuh. Anak muda berhak untuk meyakini bahwa Indonesia tidak akan ditenggelamkan oleh sebuah atau jenis transaksi politik apapun. Itu yang membahagiakan kita, dan kita coba bayangkan itu dan melihat apakah Presiden Prabowo yang pada akhirnya ingin mendengarkan suara-suara kritis melalui podcast. Kadang-kadang mungkin Pak Presiden udah capek malam hari, tapi dia mesti tahu reason isunya apa tuh, burning isunya apa tuh, dan atau current isunya apa. Jadi sekali lagi, semua yang ingin kita ketahui dari politik silahkan ikuti FNN. Kan di sini yang ada hanya analisis dan argumen, bukan sinisme dan sentimen. Salam akal sehat. Salam akal sehat.